Mudah-mudahan tidak ada lagi pertandingan kedua kali. Saya mau lawan dia, nanti tunggu dia lengah. Tapi serius, saya ngeliat ini bahwa ini tuh menarik gitu. Kalau saya ngelawan dia, ini otak saya. Kalau saya ngelawan dia, kalau saya kalah pun ya udah. Ini pertandingan ilegal. Ini pertandingan ilegal. Harusnya pihak kepolisian, harusnya Kapolri pergi proses, hentikan, jangan dikeluarkan izin pertandingan tinju itu. Kita akan melaporkan kepada Komisi Tinju Indonesia. Ya kan tujuan kita memang seorang Deddy Corbuzier, ya terlepas apapun kita udah semaksimal. Akhir-akhir ini warganet baru saja dihibur oleh sebuah pertandingan tinju antara Aska Corbuzier melawan sang mantan ayah sambungnya. Siapa lagi kalau bukan sang gladiator, Vicky Prasetyo. Menjadi tontonan yang amat menarik perhatian khususnya bagi para pecinta olahraga. Baru-baru ini acara yang diselenggarakan oleh Deddy Corbuzier itu pun justru mendapatkan sebuah reaksi dari salah satu pengacara ternama, yakni Farhad Abbas, yang turut memberikan komentarnya terkait pertandingan tinju antara Vicky dengan Aska Corbuzier. Lantas, komentar seperti apa yang dilayangkan Farhad Abbas mengenai laga tinju antara Aska dengan Vicky Prasetyo? Usai adanya komentar yang dilayangkan oleh Farhad Abbas, hal itu pun nampaknya tidak menjadi sebuah halangan untuk Deddy Corbuzier, yang mana dirinya kini justru akan menantang sang anak pada match berikutnya. Dengan adanya tantangan yang dituju untuk dirinya, Aska pun justru terlihat bersemangat atas tantangan yang dilayangkan sang ayah untuk beradu jotos di atas ring tinju. Lantas, apakah pertandingan tersebut akan terus digelar? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam Indap kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pertandingan tinju antara Aska Corbuzier melawan Vicky Prasetyo memanglah mengundang daya tarik yang begitu disambut hangat oleh masyarakat luas. Namun pertandingan tersebut pun juga mengundang reaksi dari salah satu pengacara ternama, yakni Farhad Abbas, yang turut memberikan sebuah komentar untuk ajang olahraga yang diadakan oleh Deddy Corbuzier. Tidak hanya bersuara mengenai pertandingan Aska melawan Vicky, Farhad Abbas pun juga mengaku akan segera bertindak untuk melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Lantas, seperti apakah reaksi dari Farhad Abbas mengenai pertandingan tinju yang mempertemukan Aska Corbuzier dengan Vicky Prasetyo? Jadi Corbuzier, mudah-mudahan tidak ada lagi pertandingan kedua kali. Kita akan melaporkan kepada Komisi Tinju Indonesia, kepada Menpora, ya, Komisi Olahraga Indonesia. Kenapa ada pertandingan tinju nggak tahu kelas apa ukurannya? Kalau tinju itu kan ada usia, ada berat badan. Nah kalau ini antara om-om 38 tahun dengan anak kecil umur 15 tahun tinju gitu. Ini eksploitasi anak gitu. Bayangkan, untung aja nih anak menang gitu. Kalau itu anak kalah kemudian patah lehernya, siapa yang bertanggung jawab di sini? Nah, makanya saya harusnya menyarankan kepada Deddy Corbuzier, ketika tingkat kekayaan popularitas seseorang itu tinggi, harusnya dia lebih. Ini kan penyiksaan terhadap anak. Karena tidak sebanding. Vicky itu walaupun kalah, dan saya rasa Vicky itu pura-pura kalah. Nah, kalau pura-pura kalah berarti motivasinya apa? Berarti pertandingan ini hanya main-mainan dan lucu-lucuan. Saya mau lawan dia. Kapan itu persisnya? Nanti tunggu dia lengah. Dia latihan. Iya tadi latihan. Nggak, tapi serius, saya ngeliat ini bahwa ini tuh menarik gitu ya. Hal seperti ini tuh menarik, terus ya bisa buat hiburan. Terus saya juga mikir tadi kenapa nggak, ya Vicky kan nantangin saya, Vicky nantangin saya. Ya kalau gini terus nggak ada selesai-selesainya gitu kan, maksudnya terus kalau menang kenapa, kalau kalah kenapa, kalau saya ngelawan dia ini otak saya, kalau saya ngelawan dia, kalau saya kalah pun ya udah, ya udah. Ini pertandingan ilegal. Ini pertandingan ilegal. Harusnya pihak kepolisian, harusnya Kapolri pergi proses, hentikan, jangan dikeluarkan izin
pertandingan tinju itu. Ya, keuntungan itulah yang kita anggap ilegal, kembaliin aja uang penontonnya. Masa melakukan pertandingan anak kecil umur 15 tahun lawan orang tua? Ini kalau di luar negeri bisa ditangkap bapaknya, kan? Kira-kira seperti itu. Nah, bukannya saya mencampuri atau protes, Deddy itu sahabat saya. Tapi mudah-mudahan Deddy Corbuzier, kita itu sayang sama kamu dan anak kamu. Makanya kita protes. Jangan sampai nanti besok mau lawan lagi Ahmad Dhani, besok ngelawan lagi Farhad Abbas. Kayaknya gara-gara ingin anaknya menang gitu. Ya kalau mungkin lawan saya belum tentu. Tapi saya nggak mau jadi petinju atau mau main-main lawan anak kecil. Karena nanti tetap aja kita yang disalahkan. Ya kan tujuan kita bang seorang Deddy Corbuzier, ya terlepas apapun kita udah semaksimal. Ya nggak perlu, sebenarnya cukup kalau kita punya Menpora, kita punya Komisi Olahraga Indonesia, kita punya Menteri Pariwisata, kita punya Kapolri, kita punya Presiden. Harusnya kan tanggap hal seperti ini gitu. Ini kan bukan persoalan main-main. Ini persoalan anak kecil yang berbadan besar bermain tinju melawan orang besar, kebetulan menang. Kalau kalah gimana? Nah, ini merupakan penyiksaan juga terhadap anak karena membiarkan anaknya dipukul-pukul sama orang lain di ring tinju, kira-kira seperti itu. Mendapatkan sebuah komentar dari salah satu pengacara kondang Farhad Abbas. Hal itu nampaknya bukanlah menjadi suatu hambatan yang begitu berarti buat Deddy Corbuzier untuk meneruskan pertandingan tinju berikutnya. Dan hal tersebut pun terbukti adanya setelah mantan suami dari Kalina Oktarani itu menantang sang anak Aska Nicola Corbuzier untuk beradu jotos di atas ring tinju sebagai salah satu bentuk keseruan dirinya dan sang anak yang memang sama-sama memiliki basic bela diri yang sangat kuat. Melihat sang ayah yang begitu bersemangat menantang dirinya untuk berduel di atas ring, hal itu pun disambut baik oleh Aska yang mana dirinya juga begitu merasakan hal yang luar biasa jika dirinya sparring dengan sang ayah yang sangat ia banggakan. Lantas, seperti apakah antusias Deddy Corbuzier dan Aska yang berencana untuk bertanding di atas ring tinju? That was amazing. Kan itu udah lama banget, but I still remember it. It was amazing. Dan Berapa waktu? 11 kayaknya. 11. iya. 11. Dia sempat kan Komen sama iya. Khabib dia umur 11. 11. Khabibnya sempat minta dia ke Rusia. Ya, minta dia ke Rusia. Gimana? Lanjut. Lagi perang, Bos. Oh, Kirain Rusianya. Bukan Rusianya ya. murah. Yeah, I wanna keep going. I wanna keep fighting. Aku pengen fight papa aku sekarang. Karena papa yang bilang tadi kan. Ayo. Fight-nya grappling dulu lah. Jangan bola-bola. Oh, kan? Grappling dulu ya. Iya, Prof, ya. Kesian. Kesian. Grappling Hampir dulu. gocap gua, Hampir hampir gocap gocap. masa pukulin. Hampir 50 loh. Ya kan bertarung bisa apa aja ya? Iya, Bisa benar. main catur, Iya, benar. bisa main bisa jujitsu, bisa. Main catur. Gitu. I am completely down. Harus. Dia It masuk will be very fun. It's payback. Untuk semua tahun itu aku dipukulin. Ya kan? Kayaknya sekarang aku bisa pukulin kembali. Ya, pukulin kembali. Pengennya sih ya, tapi kita lihat. Belum? Masih, makanya saya dari tadi nahan tangan. Cuman kayaknya nggak bisa pulih nih, Mas. Kalau seumur hidup. Jadi gini, kalau saya kalah ya sudah, karena ya udah anak saya menang kan kita bangga ya. Cuman dia durhaka gitu kan. Kalau menang gua ngasih dia apa? Ya kalau menang dia harus ngasih gue loh. Nah, Iya yang dong. menang. Masa yang menang ngasih? Dia nggak pernah minta apa-apa, nggak mau apa-apa dia. Nah, kali ini kalau menang Kalau menang mau apa kamu? ngasih apa? Aska mau minta apa? Aku nggak pengen apa-apa. Emang nggak pengen apa-apa. A rematch. Rematch, oke. Pengen banget aku, pengen banget. Ya dengerin saya ya. Dengerin saya nih ya. Saya pernah dipukul dia sampai ini berdarah. Nah, ini pipis berdarah pernah. Ini coachnya nih pernah fight sama dia. Ya udah bolak-balik. Muntah darah. Muntah darah itu pecah di dalam. Pecah di dalam. Pernah. Jadi udahlah biarin aja. Cukup menakutkan ya. Iya. Ya mungkin kalau dia nggak bisa jadi atlet, seenggaknya bisa jadi begal lah ya. Jangan. Nah, ini juga nih tadi nih. Ini kena bibir nih. Waktu latihan. Atau kemarin apa yang Selasa atau yang tadi nih? Lu udah tua bos, nggak usah macam-macam deh. Aku not like my dad. Aku nggak pengen seperti
jadi seperti papa aku. I want to be different. Tapi ya, I don't know, masih nggak tahu. Oh enggak laku bos. Cuma ini umur masih 15 tahun, woi ini kelihatannya aja gede, itu masih kecil. Ya maksimal kita tinju, walaupun ya lihatlah apa yang kalian lihat, yaitu apa yang terjadi gitu. Aku udah lakukan yang terbaik, ya terlepas memang cedera di kaki nggak bisa untuk dilanjutin gitu. Tapi aku juga ya ada pelatih aku kan, Pak Armin, juga ada pelatih fisik aku, Bobby. Udah maksimal aku tinju semaksimal apa yang aku bisa gitu. Gak ada yang dibalas dendamin juga sih sebenarnya. Gak ada yang dibalas dendamin karena dia juga nggak ada masalah juga, nggak ada yang dibalas dendamin. Tapi gini, menurut saya justru yang kebawa itu kita berdua gitu, karena kita tahu bahwa ini adalah caranya Vicky membuat sensasi ya, pasti caranya Vicky membuat sensasi. Dan kalau ini menurut saya, ayo saya ikutin sensasinya. Saya ikut karena masih ada acaranya, masih ada olahraganya, masih ada apanya gitu. Sebelumnya memang cedera tapi nggak sampai separah ini. Cuma ada satu ronde yang satu akhir aku lihat yang aku sempet ke belakang, kepleset. Itu jadi kerasa, cuma ronde kedua masih bisa di fight. Ketiga tuh udah nggak bisa, udah keseret-seret jalan. Jadi mungkin itu yang udah. Sebelumnya cedera apa bang? Ya lutut ini kan udah yang ini udah kecil, ini dari pahanya aja udah ini lebih besar gitu. Jadi udah kena. Jatuh atau? Ya awalnya memang udah kena lutut tapi tadi pas ini udah ini. Aku kira jatuhnya nggak separah itu gitu, nggak tahu. Vicky udah buka ininya ya, kita tahu. Iya. Vicky buka, oh berarti nggak sampai ronde 3 dong, rondenya sampai kedua. Karena kakinya, memang dia main bola selalu kakinya sih yang parah. Emang kaki kirinya udah bermasalah terus. Kemarin sempet di alternatif, saya bilang jangan dipijit-pijit, kamu ke dokter aja gitu. Sekitar 10 hari yang lalu lah gitu. Aku sih yang aku bayangin takut kena kepukul muka gitu loh, rahang kan, takut kayak almarhum Tito gitu, yang aku pikirin gitu. Nggak tahu, nggak ada pikulan, nggak gitu, nggak ada ya. Nggak ada ya. Oh iya, ada pakai pengaman gitu. Vicky kurang istirahat kan, matanya merah. Tadi kan di hotel aku bilang kurang istirahat tuh, ayo istirahat dulu, tidur. Tapi nggak bisa, macet katanya gitu ya Mister ya. Ya. Anda sendiri tadi ada kerokan itu? Iya, memang dia juga udah masuk angin gitu, kerokan apa semua kan, nggak tidur, stripping juga sampai jam 2. Nah udah 3 hari ini nonstop dia kurang istirahat. Jadi di ronde kedua itu ketika lagi break round, lagi istirahat, dia menyatakan, aduh saya nggak bisa lanjut, dia bilang gitu. Akhirnya saya panggil medis, dokter cek, atas keputusan dokter memang tidak bisa dilanjutkan. Jadi keputusan dokter ya, dokter nggak mungkin bohong, bukan settingan, bukan gimmick. Ada 2 kali hitungan KO, 1 kali lagi hitungan KO pun itu akan berhenti. Emang maksimal 3, jadi sama aja sih sebenarnya. First time-nya it was fun, sangat fun. Yeah. Aku suka di ring, aku very enjoy it. You can enjoy it. Yeah. Dan aku coba banget untuk stay calm. Karena Apa mukanya bengis gitu? itu kan untuk keren. Ya, tapi itu kan sebelum aku antar ringnya. Itu sebelum aku antar ringnya. When I'm in the ring, aku coba. Enggak. Tetap bengis. Lihat aja videonya. Iya, masih bengis. Iya, bengis. Oh, ya, mungkin Nanti sedikit. kita nonton ulang dulu. Kita nonton ulang, bengis mukanya. Ya, 3 bulan. Tapi ini anak serem sih. Thank you for everyone that's supporting me. Ya karena sebenarnya kan kalau kita bilang ya ini kan entertain lah ya, entertain, pastinya entertain. Ya walaupun kita nggak gimmick, tapi kalau orang dukung Aska ya karena hidup dia dari dulu kan juga nggak artis juga, nggak apa juga. Ya dia anak baik-baik aja. Jadi ditantangin loh, ini kan dia ditantangin. Dan lawannya kan Vicky. Ya itu nggak apa-apa sih, ditanya itu ya nggak apa-apa. Terus saya gini, saya nerangin kemarin bahwa ya sebenarnya pada saat kemarin masih ada pernikahannya, memang kita berdua step down dalam arti kata kita berdua menjauh dari, bukan menjauh dari ibunya ya, dan bukan menjauh dari Vicky-nya, tapi menjauh dari kejadian pemberitaan dan kejadian itu gitu. Karena kita berdua berpikiran bahwa ini, saya susah ngomongnya tapi kalian tahulah endingnya seperti apa gitu, daripada kita ke bawah-bawah, ntar di berita kita di bawah-bawah, ditanya-tanya sama media, suruh komen, padahal kita tahu nantinya seperti apa.
mendingan kita nggak ikutan. Dan saya juga ngomong Vicky Fik, gue sama Aska mundur ya gitu. Makanya kita mundur dari situ. Nah, begitu sudah perceraiannya selesai, pernikahannya selesai, ya artinya kan sudah nggak ada hubungan lagi kan, udah nggak ada hubungan kan. Nah, udah terus Vicky-nya ngontak saya, bro, gua udah cerai nih, gue udah cerai nih, gue main tempat lu dong, ya ayo, gue bilang ya ayo main gitu. Dia makan masih semuanya, tapi dia olahraga olahraga tiap hari, workout tiap hari, terus bela diri seminggu 3 kali, ambil macam-macam bela diri. Sebenarnya tadi pertandingan menurut saya dia nahan, tapi ya saya juga bilang sama dia gitu, saya jangan kalau ronde 1 selesai 2 detik, gak ada yang lihat. Tips kalau kamu punya badan kan aku masih 15, jadi aku makan semuanya. My metabolism is still bagus banget, jadi aku bisa makan semuanya. Olahraga setiap hari masih bisa. My dad juga akan support me untuk olahraga setiap hari juga. Kalau pikir akan pendek, enggak. Dia kalau nggak olahraga saya marah. Dulu kalau nggak latihan saya marah. Sekarang kalau saya nggak latihan dia yang marahin saya. Selesai sudah Cumi Lovers? Bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.